wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat dan semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bu Guru mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bu Guru Bu Irma Islamiati, biasanya dipanggil dengan nama Bu Irma. Bu Irma dari Sekolah TK Dahlia 03 Dusun Brau, Desa Gunung Sari. Bu Irma mau mengajak anak-anak yang hebat untuk belajar tentang alat komunikasi. Sebelum kita belajar tentang alat komunikasi, mari kita berdoa dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, tundukkanlah kepala. Ayo kawan, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat, apakah sudah siap untuk belajar tentang alat komunikasi? Pastinya sudah siap ya. Nah, apakah alat komunikasi itu? Siapa yang tahu? Alat komunikasi yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan atau informasi kepada orang lain. Alat komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Alat komunikasi tradisional, yang kedua alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional antara lain lonceng, kentongan, asap, telepon kaleng, dan surat. Sedangkan alat komunikasi modern 1. Surat kabar atau koran, 2. Radio, 3. Televisi, 4. Telepon, 5. Komputer, dan yang keenam handphone. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat video berikut ini ya. Alat komunikasi tradisional antara lain 1. Lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Dahulu lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. 2. Kentongan. Kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional. Kentongan digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu, seperti contohnya ajakan kerja bakti, pemberitahuan orang meninggal, adanya pencuri, dan lain-lain. 3. Asap. Asap bisa dijadikan alat komunikasi, seperti contohnya saat kita tersesat di hutan. Dengan membuat asap, maka keberadaan kita akan diketahui oleh orang lain. 4. Telepon kaleng. Kaleng yang dihubungkan dengan benang dan bisa mendengar suara orang dengan jarak tertentu, namun jaraknya yang digunakan untuk berkomunikasi
dengan alat tradisional ini tidak begitu jauh jaraknya, paling sekitar 5-10 meter. Yang kelima, surat. Surat bisa digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirim pesan kepada saudara atau teman yang jauh. Pada zaman dahulu, surat dikirimkan oleh burung merpati, tetapi saat ini ada Pak Pos yang membantu untuk mengirimkan surat kita. Nah, sekarang alat komunikasi modern antara lain 1. Koran atau surat kabar. Koran atau surat kabar adalah media cetak yang berisi tentang informasi yang telah terjadi saat ini. Informasi itu bisa berupa politik, olahraga, dan perkiraan cuaca. Yang kedua, radio. Radio merupakan alat yang sangat penting sejak ditemukan untuk mendapatkan informasi berupa suara. 3. Televisi. Televisi merupakan media elektronik yang bisa menampilkan gambar dan suara. Yang keempat, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan menggunakannya, kita bisa berkomunikasi dengan lisan dengan seseorang berjarak jauh. 5. Komputer. Komputer bisa digunakan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp, Facebook, searching Google, YouTube, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam, yaitu handphone. Handphone bisa digunakan sebagai alat komunikasi seperti halnya komputer, tetapi lebih efektif dan efisien karena lebih kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Dengan handphone kita bisa menelpon orang lain. Tetapi yang harus diingat ketika menggunakan handphone adalah anak-anak harus bijak ya. Semua harus dengan pengawasan atau pendampingan orang tua. Jangan terlalu lama, cukup 15 menit saja ya. Karena kalau lama-lama nanti matanya bisa menjadi sakit. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita tentang alat komunikasi ini sudah selesai ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari Bu Irma, cukup sekian ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.